Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, pada video kali ini di sini saya akan membahas soal bedengan. Nah, di depan kita ini adalah lahan baru, lahan yang mana baru kita bikin. Nah, ini ada beberapa gulutan atau bedengan yang sudah kita bikin, apa yang sudah baru kita buat teman-teman. Nah, ini nanti bedengan atau gulutan ini kita peruntukkan untuk penanaman tanaman seperti cabai, terung dan lain-lainnya teman-teman. Pada video kali ini saya sedikit menjelaskan berbagai pengalaman nih teman-teman. Nah, untuk pengerjaan pembuatan bedengan atau gulutan ini yang perlu kita lakukan atau kita perhatikan adalah bentuknya bedengan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita membuat atau membangun bedengan itu ya harus memiliki lebar sama panjang dan tingginya sehingga membentuk ruang bangun. Nah, di sini saya bisa menjelaskan kalau dari lebar atas bedengan ini adalah 120 atau 1 meter 20 cm gitu ya. Dan sedangkan panjangnya, kalau panjangnya itu tergantung kita yang membentuk atau yang membuatnya. Kalau saya sendiri yang membuat ini panjangnya 8 meteran 10 meteran. Untuk kedalaman saluran drainasenya itu kalau saya ya, nah mungkin buat kalau teman-teman juga berapapun ukurannya itu terserah teman-teman juga. Kalau saya sendiri untuk saluran drainasenya saya bikin 20 cm ke 3 sampai 30 cm gitu. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, saya jelaskan juga kalau pembuatan bedengan ini kita mengerjakannya secara manual. Nah, di sini kita dibantu dengan menggunakan alat seadanya saja teman-teman. Seperti misalnya cangkul, kita menggunakan cangkul, terus garpu tanah atau bajak tanah itu, sama skop nih teman-teman. Dan terutamanya sebelum membuat bedengan ini adalah kita bersihkan dulu gulumannya, terus baru kita cangkul. Nah, itu termasuk alat yang kita gunakan juga adalah yang di situ untuk pembebatan rumputnya parang. Nah, ini teman-teman sangat sederhana sekali. Sebetulnya kita kalau nyewa mesin bajak tanah juga bisa, cuman di sini kita belajar supaya tidak mengeluarkan banyak uang gitu. Jadi seadanya saja apa adanya saja yang kita gunakan alatnya teman-teman. Nah, mungkin kalau kita menggunakan mesin bajak tanah atau mesin penggembur tanah itu ya bisa saja cepat. Cuman kan teman-teman, kalau misalnya kita menggunakannya secara manual lah bisa menyehatkan juga buat kita. Maksudnya mengeluarkan keringat, jadi penyakit juga hilang dalam tubuh. Itulah, dengan menggunakan mesin juga kan perlu yang namanya pengeluaran. Nah, pasti kita ngebawa-buang duit tuh teman-teman. Nah, di sini saya berbagi supaya kita gak
mengeluarkan sedikit uang. Nah, makanya kita kerjakan secara manual saja teman-teman. Nah, mungkin tahap selanjutnya kita akan melakukan penggemburan. Ini masih belum dilakukan penggemburan. Terus kerapian pinggirnya, ini pinggir bedengannya gitu, ini masih belum dirapikan teman-teman ya. Oke, setelah itu baru ada tahap pemasangan musanya. Nah, ini masih belum, karena kita harus menggemburkan dulu bedengannya atau tanahnya teman-teman. Oke, ini dia lahan baru kita teman-teman. Semoga bisa membawa berkat. Semoga lahan baru ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman. Nah, kalau di sana, ayo mari kita lihat ke sana teman-teman. Ini dia. Nah, kurang lebih seperti ini kerapihannya teman-teman ya. Karena ini masih belum kita rapikan, masih belum kita pinggirnya belum kita rapikan banget gitu ya. Terus belum kita melakukan penggemburan, karena awal pertama yang kita lakukan hanya mencangkul sekalian membentuk saluran drainasenya atau selokannya begini. Nah, kurang lebih seperti begini. Nah, pinggir yang saya maksud itu teman-teman seperti ini. Jadi ini kan kalau kita lihat kurang lurus gitu ya saluran drainasenya. Nah, itu akan kita rapikan di video selanjutnya teman-teman. Yang sudah jadi kelihatannya seperti begini teman-teman. Aduh, ya, duri itu. Oke. Lumayan kalau lahan atau bedengan ini dimanfaatin untuk menanam tanaman seperti cabai, bahkan bisa dimanfaatkan dikelola sehingga bisa nanti menghasilkan uang teman-teman. Baik, ini kondisi airnya masih belum ngalir teman-teman ya, karena di sana ujung sana itu belum kita mentokin atau belum kita bikin membuat saluran air drainasenya sampai ke bawah sana. Nantinya sih seperti itu akan kita buat supaya air ini gak tergenang, karena itu juga berpengaruh banget nanti sama tanamannya kalau sudah ditanamin sama tanamannya di atas bedengan ini teman-teman. Air yang sudah tergenang seperti begini itu bisa membuat tanaman itu melebihi kadar air kalau terterusan seperti ini. Nah, di sana kan nanti kita akan bikin saluran pembuangan supaya air ini tidak tergenang lagi di atas. Makanya saya bilang tadi ini masih belum 100% jadi bedengannya. Ini masih awal masih awal pembentukan bedengan. Nah, untuk selanjutnya nanti itu kita akan mengerjakan atau membuat seperti saluran air drainasenya, saluran pembuangannya itu maksud saya teman-teman ya. Nah, di sini masih kosong. Ini masih kosong teman-teman. Nanti juga di sini sebelah kiri saya ya, kita bisa melihat sebelah sininya yang masih ada yang kosong tanahnya. Ini akan kita buat lagi. Ini akan kita bikin lagi bedengan. Nah, ini lumayan kalau dibikin bedengan lagi teman-teman ya. Karena lahan yang seperti begini, yang seluasnya seperti begini, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, maka kita sendiri yang akan rugi teman-teman. Nah, makanya untuk itu tanah yang kosong seperti ini harus dimanfaatkan. Kalau teman-teman di rumah mungkin ada lahannya, bisa dibikin bedengan, tanaman apa saja terserah teman-teman semua.
tergantung kemauannya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini iseng saja, kita iseng supaya ada kerja sampingannya, makanya kita membuat lahan supaya bisa kita manfaatin. Oke teman-teman ya. Oke baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.